Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Ri. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana sekolah dasar, menengah, hingga ke perguruan tinggi dikelola sehingga bisa berjalan dengan baik? Semua itu tidak lepas dari yang disebut sebagai manajemen pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sekarang, kita pahami terlebih dahulu apa itu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Artinya, bagaimana guru, kepala sekolah, dosen, tenaga kependidikan, bahkan fasilitas dikelola agar pembelajaran bisa berjalan secara optimal. Sekarang mari kita bahas manajemen pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar meliputi SD atau MI dan SMP atau MTS. Pada tahapan ini, fokusnya adalah fondasi ilmu, sikap, dan keterampilan dasar. Fokus manajemennya meliputi perencanaan, kurikulum disusun berdasarkan standar nasional dengan penekanan pada literasi, numeralisasi, dan karakter. Yang kedua ada pengorganisasian, pembagian tugas guru, wali kelas, dan pengelolaan fasilitas sederhana. Ketiga ada pelaksanaan, pembelajaran tematik dan aktif, misalnya belajar IPA, lalu eksperimen sederhana. Keempat itu ada pengawasan, asesmen hasil, belajar, raport, hingga laporan perkembangan siswa. Namun teman-teman, ada tantangan seperti kualitas guru yang tidak merata dan minimnya fasilitas di daerah. Nah, solusinya adalah pelatihan guru berkelanjutan serta penggunaan teknologi sederhana seperti aplikasi belajar online seperti Classroom, Zoom, dan lain-lain. Selanjutnya ada manajemen pendidikan menengah. Jenjang pendidikan menengah ini meliputi SMA atau MA dan SMK atau MAK. Tujuannya menyiapkan peserta didik ke perguruan tinggi atau langsung ke dunia kerja. Perencanaan, kurikulum berbasis kompetensi, penjurusan IPA, IPS, bahasa, serta program keahlian di SMK. Kedua ada pengorganisasian, kolaborasi guru dengan dunia industri, pembinaan organisasi siswa. Ketiga ada pelaksanaan, pembelajaran berbasis proyek, riset kecil, hingga magang untuk anak SMK. Selanjutnya ada pengawasan, ujian sekolah, asesmen nasional, serta portofolio keterampilan. Tantangan sekolah menengah ini adalah kesenjangan mutu antar sekolah dan lemahnya link and match SMK dengan industri. Solusinya adalah memperkuat kerjasama dengan universitas atau industri, serta melatih siswa dengan keterampilan digital dan soft skill. Yang terakhir ada manajemen pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi ini meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Tujuannya mencetak profesional, ilmuwan, serta peneliti. Perencanaan, kurikulum berbasis KKMI dan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedua ada pengorganisasian, struktur rektorat, fakultas, jurusan, dan lembaga penelitian. Yang ketiga ada pelaksanaan, perkuliahan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta kerjasama internasional. Yang keempat ada pengawasan, akreditasi, BANPT, evaluasi dosen, hingga tracker studi alumni. Tantangan pendidikan tinggi yang dihadapi antara lain kesenjangan kualitas antara kampus, persaingan global, dan relevansi lulusan dengan dunia kerja. Solusinya, kampus perlu melakukan internasionalisasi, riset inovatif, serta kerjasama dengan dunia industri. Jadi teman-teman, ini bisa kita simpulkan bahwa pendidikan dasar menekankan pada fondasi ilmu dan karakter. Pendidikan menengah menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi atau masuk dunia kerja. Sedangkan pendidikan tinggi fokus pada profesionalisme, penelitian, dan inovasi. Manajemen di setiap jenjang harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Dengan manajemen yang baik,
pendidikan mampu mencetak generasi unggul. Demikian pembahasan tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita dalam memahami pentingnya pengelolaan pendidikan di setiap jenjang. Terima kasih dan jangan lupa mengerjakan soal evaluasi yang ada di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.